Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Para pencinta Al-Quran, setelah Zaid bin Sabit merampungkan tugasnya menulis Al-Quran dan menyatukan semua mushaf-mushaf, dan kemudian melihat jika ada perbedaan antara satu mushaf dengan mushaf yang lain, maka dipilihlah bahasa Quraisy. Jadi bahasa yang disepakati di sana adalah bahasa Arab, bahasa Quraisy. Setelah selesai, maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengutus 5 orang yang dianggap merupakan orang-orang yang paling bagus ketika waktu bacaannya, paling lancar hafalannya, untuk mengajarkan Al-Quran dengan membawa salinan mushaf yang sudah ditulis oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan tim. Di antara mereka ada Abdullah ibn Sa'ib al-Makhzumi. Beliau meninggal sekitar tahun 70 Hijriah. Beliau diutus ke Mekah. Ada Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau meninggal sekitar tahun 47 Hijriah. Beliau diutus ke Kufah. Dan dari sinilah rata-rata orang-orang yang belajar Al-Quran dari Indonesia maupun dari beberapa belahan sanadnya tersampai. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami inilah, alhamdulillah, kami memiliki sanad Al-Quran tersambung sampai ke beliau. Lalu kemudian ada Amir ibn Qais. Beliau meninggal sekitar tahun 55 Hijriah. Beliau diutus ke Basrah. Dan ada Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi. Beliau meninggal sekitar tahun 70-an Hijriah. Beliau diutus ke Syam ketika waktu itu. Dan yang terakhir, Zaid bin Thabit. Beliau mengajarkan Al-Quran di Madinah. Dari sinilah kemudian belajar banyak orang. Setelah itu murid mereka mengajarkan lagi dan terus sampai akhirnya beberapa orang-orang yang belajar Al-Quran itu tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin, ada yang kurang mungkin, ada yang dhabit, ada yang kurang dhabit. Lalu hampir saja bercampur antara yang benar dan yang salah. Kemudian Ibnu Mujahid Ahmad bin Musa memilih 7 qurra, 7 orang yang ahli dalam qiraah, dalam membaca Al-Quran. Dan dari sinilah kemudian disebutkan qiraah sab'ah. Jadi orang yang pertama kali memilih imam-imam yang kemudian sekarang kita kenal dengan qiraah sab'ah adalah Ibnu Mujahid Ahmad bin Musa. Dari sini kemudian tersebarlah lagi. Dan tidak semua qiraah yang diajarkan oleh 7 imam ini juga diajarkan oleh murid mereka, disebutnya rawi atau riwayah. Tidak semuanya tersebar, hanya sebagian saja yang tersebar. Sebagian qiraah, sebagian riwayah tersebar, sebagian tidak. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, ketika waktu itu para sahabat yang berpengaruh, pemimpin-pemimpin Islam ketika waktu itu memilih orang mengajarkan Al-Quran dan menentukan qiraah mana yang harus mereka ajarkan itu. Kemudian yang kedua, beberapa ulama itu menganggap sebagian qiraah itu lebih bagus daripada yang lainnya. Sehingga karena mereka menganggap seperti itu, karena mereka menganggap sebagian qiraah itu lebih bagus daripada yang lainnya, maka mereka memilih qiraah mana yang harus disebarkan dan yang lain tidak disebarkan. Adapun qiraah, riwayat yang paling banyak di dunia ini adalah yang pertama qiraahnya Imam Nafi'.
Imam Nafi ini adalah imam yang kalau berbicara keluar misk, keluar aroma kasturi dari mulutnya. Ketika orang-orang tanya kenapa bisa begitu, kata beliau, ketika dalam mimpi aku melihat Rasulullah SAW meludahi mulutku. Maka salah satu qiraah beliau ini, salah satu qiraah yang paling terkenal ini adalah qiraah Imam Nafi'. Lalu yang kedua, qiraah yang terkenal adalah qiraah Imam Asim. Qiraah yang banyak tersebar khususnya di negeri kita Indonesia ini. Dan alhamdulillah kami belajar dari guru-guru kami riwayat Hafiz Imam Asim, dan alhamdulillah dari sinilah saya mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid yang belajar kepada saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.